Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Seduh Senin Teduh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari baru serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian yang baik, sehingga kami boleh mengerti dari setiap kebenaran firman Tuhan. Terlebih dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buah roh bukanlah hasil dari usaha keras manusia secara mandiri, melainkan produk alami dari hubungan yang intim dan melekat dengan Tuhan. Analoginya ialah seperti pokok anggur, seperti cabang yang tidak bisa berbuah jika tidak menempel pada pohonnya. Manusia tidak bisa menghasilkan karakter ilahi tanpa terhubung dengan sumbernya. Tuhan ialah sebagai sumber. Dialah yang memberi nutrisi berupa hikmat dan kekuatan. Kita sebagai ranting, tugas kita hanyalah tinggal dan menjaga kedekatan tersebut. Kita bukan hanya melakukan, tapi kita harus menjadi. Relasi dengan Allah akan mengubah identitas kita terlebih dahulu sebelum mengubah tindakan kita. Contohnya ialah saat kita sering berinteraksi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya, maka sifat-sifatnya mulai menular ke dalam batin kita. Dan outputnya ialah perubahan karakter seperti lebih sabar atau murah hati. Akan muncul secara spontan karena hati kita sudah dipenuhi oleh kasih-Nya. Jika relasi kita dengan Allah berjalan dengan baik, maka buah tersebut akan terlihat dalam situasi sulit. Misal saat kondisi tertekan, bukan kemarahan yang keluar, melainkan penguasaan diri. Saat kekurangan, bukan kekhawatiran, melainkan damai sejahtera. Saat dikhianati, bukan balas dendam, melainkan pengampunan sebagai bukti kasih Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin roh bukan sekadar perubahan di dalam internal diri, melainkan proklamasi tanpa suara bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang hidup dipimpin roh, karakter mereka menjadi surat terbuka yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada dunia. Berikut adalah bagaimana hasil pimpinan roh menjadi kesaksian yang nyata di dalam kehidupan kita. Contohnya ialah saat hati disakiti. Mungkin keinginan duniawi atau kedagingan kita ingin membalas kepada orang yang menyakiti hati kita. Namun hasil dari pimpinan roh ialah kita akan dimampukan untuk mengampuni orang tersebut. Maka dari itu, kesaksian nyata akan muncul ketika Anda memilih tidak membalas atas perbuatan yang membuat kita tersakiti. Selanjutnya ialah di tengah kepanikan dalam menghadapi pergumulan hidup, sikap damai sejahtera di tengah badai menunjukkan bahwa Anda punya sumber kekuatan yang berbeda, yaitu pimpinan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir perenungan saat ini saya mau sampaikan, buah roh tidak tumbuh secara instan. Seperti pohon yang butuh waktu untuk berbuah. Karakter kita dibentuk melalui proses harian, fokusnya bukan pada kekuatan kita sendiri,
tetapi pada seberapa sering kita meminta tuntunan Roh Kudus sebelum bertindak atau berbicara. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan seduh saat ini. Sampai berjumpa dalam program seduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.